Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin hatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi, peserta didik keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib berpesan kepada jamaah, anak-anakku sekalian, terutama kepada pribadi saya sendiri, bahwa hendaklah kita semua memunculkan kesadaran pada diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata bahwa kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percaya hanya dengan jalan itu kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan insya Allah keselamatan di akhirat nanti. Syahidun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu keunggulan dan keistimewaan agama kita, agama Islam, adalah aturan-aturannya, ajaran-ajarannya yang sangat kompleks. Saya ulangi nak, salah satu keistimewaan dan keunggulan agama kita, agama Islam, adalah ajaran-ajarannya yang sangat paripurna. Itu terdapat
terdapat dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab sucinya. Isi kandungan Al-Quranul Karim memuat mulai dari persoalan kecil sampai kepada persoalan besar. Masuk masjid saja diatur oleh agama kita. Keluar masjid pun demikian. Baru masuk itu sudah ada aturannya. Masuk di masjid sudah ada aturannya, termasuk keluar di masjid. Apatah lagi kalau kita sudah berada di masjid. Jangankan itu, nak. Persoalan yang paling sederhana misalnya, kita mendapatkan duri pecah beling di jalan, lalu kita singkirkan pecah beling itu sudah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, dan itu diatur dalam agama kita. Untuk siapa itu semua? Tentunya untuk kita, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Inilah yang menjadi tema kita hari ini di khutbah yang singkat ini. Menurut ulama, para mufassirin mengatakan bahwa paling tidak ada 6 hal yang menjadi isi dan kandungan Al-Quran. Saya tidak akan bahas semua, tapi saya akan sampaikan secara keseluruhan, lalu kemudian saya akan membahas dari beberapa 6 yang saya sebut itu. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran adalah memuat tentang akidah, memuat tentang keyakinan, beribadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu ditempatkan pada posisi pertama karena sangat penting. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali mengingat pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 1, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke orang-orang Mekah, maka hal yang pertama didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan. Yang pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sesembahannya yang banyak adalah sesembahan berhala, patung. Allah diutus di Makkah, Allah diutus di permukaan bumi ini, kemudian berdakwah di awal di Makkah. Yang paling pertama didakwakan di masyarakat Makkah adalah akidah. Satu. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran adalah memuat tentang ibadah dan muamalah. Ternyata tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tetapi hubungan kita kepada manusia itu diatur secara paripurna di dalam Al-Quranul Karim. Ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang paling pertama dibangun adalah masjid, lalu kemudian pasar. Ada ibadah dan ada muamalah. Masjid sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, dan pasar sebagai sarana untuk bermuamalah. Itulah kehebatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran adalah memuat tentang akhlak.
perilaku manusia, tingkah laku manusia. Faman ya'mal miskala sarratin sarran yara wa man ya'mal miskala sarratin sarran yara. Siapa di antara kalian melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan itu sebesar atom, sebesar zarrah, maka Allah, kalau itu kebaikan, Allah akan membalas dengan sebuah kebaikan. Sebaliknya, kalau kejelekan, akan dibalas juga oleh Allah dengan kejelekan. Itu yang ketiga. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran adalah terkait dengan hukum-hukum. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada perintah mubah, dan seterusnya. Yang namanya wajib tidak boleh ditawar-tawar lagi. Al-aslu fil amri lil wujub. Sesungguhnya pada dasarnya perintah itu, perintah wajib itu wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Salat adalah perintah wajib, maka tidak boleh lagi ada alasan untuk tidak salat, terutama salat fardu. Yang kelima, isi kandungan Al-Quran adalah memuat tentang kisah-kisah, memuat tentang sejarah. Inilah yang kemudian sebentar akan saya sampaikan satu kisah, satu sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran tentang peristiwa masa lalu sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan yang terakhir, isi kandungan Al-Quran adalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau Anda ingin menguasai dunia dan langit, maka jalan satu-satunya yang harus pada diri Anda adalah, yang harus ada pada diri Anda adalah ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita dimuliakan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Karenanya anak-anakku sekalian, tidak ada jalan lain terkecuali untuk bagaimana mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan. Saya teringat dengan perbincangan saya dengan teman guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar ini di Ruang Inspirasi. Tahu Ruang Inspirasi ya, yang ada di depan itu nah. Saya teringat dengan perbincangannya teman saya terkait dengan ada sosok orang Belanda namanya Snok Horhorenje. Di perbincangan itu mengatakan bahwa Aceh yang kita kenal dulu, yang kita kenal Aceh dengan sebutan Serambi Mekah, punya keistimewaan. Salah satu keistimewaannya Aceh pada saat itu, di saat Belanda menjajah Indonesia, Aceh tidak tersentuh. Apa kehebatan orang Belanda? Dia tahu bahwa Aceh adalah Serambi Mekah. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang pandai, yang paham terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Lalu pendekatan yang dipakai oleh Belanda untuk menguasai Aceh adalah pendekatan itu tadi, Panglima Snok Horhorenje yang notabene bukan beragama Islam, diutus ke negeri Jazirah Arab untuk belajar agama Islam. Bertahun-tahun lamanya Snok Horhorenje belajar di Makkah, belajar di Mesir. Niatnya hanya satu, untuk bagaimana dia masuk di Aceh, Serambi Mekah yang saya sebut tadi itu. Alhasil, Snok Horhorenje dengan modal yang dia peroleh menimba ilmu agama di Jazirah Arab,
lalu kemudian dia kembali ke Indonesia hanya untuk masuk di Aceh memperkenalkan apa yang dia inginkan. Artinya apa, nakku, yang saya ingin sampaikan? Bahwa disitulah kelebihan agama Islam, disitulah kelebihan Al-Quran. Siapapun juga bisa belajar Al-Quranul Karim. Orang Barat saja mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu, sumber dari segala ilmu. Malah dia belajar sebenarnya bukan keikhlasannya, tetapi ada niat dibalik dari pembelajarannya. Kenapa kita umat Islam tidak mau belajar menuntut yang namanya Al-Quranul Karim? Sekali lagi adalah ilmu pengetahuan. Terakhir, anak-anakku sekalian, yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan salah satu kandungan Al-Quran adalah memuat tentang kisah-kisah orang-orang dahulu. Saya persingkat. Yang saya akan angkat hari ini adalah kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub adalah seorang nabi dan rasul. Oleh Allah Subhanahu wa taala menggelari Nabi Ayyub alaihi salam adalah manusia yang paling sabar di dunia ini. Allah menggelar Nabi Ayyub alaihi salam adalah manusia yang paling sabar. Apa bentuk kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam? Al-Kisah, Nabi Ayyub adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat berlimpah harta. Di samping dia kaya akan barang-barang, juga dia kaya dengan keturunan. Ada 12 anaknya Nabi Ayyub alaihi salam. Semua anaknya soleh dan soleh karena semuanya laki-laki. 20 tahun berlalu, belum ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di usia 50 tahun baru Allah menguji Nabi Ayyub alaihi salam. Ujian pertama Nabi Ayyub alaihi salam adalah timbul di kulitnya, di lengannya, luka yang mengakibatkan luka itu sampai menular, keluar nanah. Bahasa sekarang itu harus diamputasi, menjalar ke seluruh tubuhnya, bahkan sampai di kepalanya, yang mengakibatkan rambutnya rontok. Nabi Ayyub tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dia sabar dan dia berikhtiar, dia berobat melalui istrinya dan anak-anaknya. Hari kedua Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah. Di saat Nabi Ayyub bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, bersama dengan 12 anaknya, sementara makan malam, tiba-tiba rumahnya runtuh roboh yang mengakibatkan anaknya kejatuhan reruntuhan sampai anaknya yang 12 itu meninggal dunia. Tinggal istrinya yang hidup. 2. Di hari ketiga Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang ternaknya mati, barang-barangnya habis dicuri orang dan seterusnya. Hanya hitungan 3 hari Nabi Ayyub alaihi salam tidak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi Nabi Ayyub alaihi salam tidak pernah mengeluh kepada Allah, apalagi mempersalahkan Allah, tidak pernah. Hingga suatu ketika ini Nabi Ayyub mengalami penderitaan ini selama 18 tahun. Bahkan dia tinggalkan kampungnya karena penyakitnya tadi yang menular. Dia keluar kota di sebuah desa yang sangat kecil dan tidak berpenghuni. Suatu ketika istrinya Nabi Ayyub alaihi salam mengatakan kepada Nabi Ayyub, "Wahai suamiku, engkau adalah nabi dan utusan Allah.
Sudah lama saya tidak melihat engkau wahai Nabi Ayub, wahai suamiku berdakwah. Maka mohonlah kepada Allah untuk disembuhkan penyakitku. Penyakitmu, kata istrinya. Bayangkan, hanya berdakwah. Apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihi salam kepada istrinya? Wahai istriku, sampai hari ini 18 tahun saya diuji, saya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan. Ingat berapa tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Harta yang banyak, anak yang soleh. Istrinya mengatakan 20 tahun. Belum sebanding 20 tahun dengan 18 tahun penderitaan yang Allah berikan kepada saya, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada saya selama 20 tahun. Dalam kisah itu dijelaskan sampai kemudian di usia penderitaannya 20 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril turun kepada Nabi Ayub alaihi salam, lalu mengatakan, wahai Nabi Ayub alaihi salam, hentakkan kakimu di bawah tempat tidurmu. Mukjizat Allah, kekuasaan Allah akan terlihat. Maka Nabi Ayub alaihi salam menghentakkan kakinya pas di bawah tempat tidurnya. Alhasil, di bekas tempat hentakkan kakinya itu, maka muncullah air. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Ayub, mandilah engkau dengan air itu, insya Allah Allah akan menghilangkan semua penyakitmu. Setelah mandi, ternyata betul, karena ini adalah perintah Allah, Nabi Ayub alaihi salam kembali segar, kembali sembuh, bahkan lebih gagah, lebih mengkilap dari apa yang pernah sebelumnya. Seketika itu Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya keluar dari tempat itu, lalu kemudian kembali ke tempatnya, ke negerinya. Ternyata orang-orang meyakini bahwa memang betul Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak terjangkit lagi penyakit, dan kuasa Allah. Ternyata kabar itu ingin diketahui bahwa apakah memang betul Nabi Ayub sudah baik, sudah sembuh dari penyakitnya. Ternyata seluruh manusia yang ada di negerinya berbondong-bondong untuk menyiapkan. Ada yang siapkan makanan, ada yang siapkan unta, ada sebagai hadiah dari Nabi Ayub alaihi salam. Alhasil, dalam kisah itu dikisahkan semua kekayaannya Nabi Ayub alaihi salam lalu kemudian kembali ada berdasarkan pemberian dari orang-orang yang ada di negerinya tersebut. Belum sampai di situ, ternyata di tahun-tahun berikutnya oleh istrinya Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai keturunan yang soleh soleha. Lalu kemudian istrinya melahirkan dengan satu kali melahirkan dengan kelahiran yang kembar. Artinya apa, anak-anakku yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini? Kesabaran. Sekali lagi saya katakan, kesabaran. Tidak hanya sabar nanti di lapangan di sana, tetapi ketika masuk di masjid, tidak ada. Kesabaran harus tumbuh di dalam hati. Yakin dan percaya kalau Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang tidak bisa